Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Yang alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Salawat dan salam kita curahkan kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya, serta semua penerus risalahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sebelum khatib naik mimbar, perkenan kami membacakan beberapa maklumat yang datangnya dari DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan 2. Hari ini 6 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1447 Hijriah. Yang pertama, infak Jumat lalu tanggal 30 Januari 2026 berjumlah 9.047.500. Jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada semua jamaah yang telah memberikan infak terbaiknya di DKM Al-Haqqul Mubin. Selanjutnya khatib dan Jumat. Khatib dan imam pada hari ini Bapak Ustadz Ali Fatoni SAG, dan bertindak sebagai muadzin Bapak Jusnan. Selanjutnya kepada jamaah yang hadir terlebih dahulu agar meluruskan dan merapatkan shop-shop yang masih kosong, dan juga kepada yang membawa alat-alat komunikasi agar nanti di silent sementara. Info kajian dari DKM. Yang pertama, kajian tematik akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 Februari 2026 ba'da zuhur dengan pembicara Ustadz Budi Aji LC dengan tema zaman bebas, iman tetap tegas. Lalu ada penyerahan wakaf Al-Quran untuk pondok pesantren At-Tarbiyah At-Tijaniyah Nawid dengan alamat Kampung Nawid, Kertarahayu, Kecamatan Setu, Bekasi. Selanjutnya kami mohonkan untuk dibacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang pada hari ini sakit, terutama istri dari saudara kita Bapak Ahmad Zajuli dari Dekasting yang sedang dirawat. Semoga diangkat penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian maklumat yang kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat kesayangan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan kita hadiahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya semuanya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya melalui momentum Jumat yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi juga kita sekalian
sadarilah bahwa hidup ini pasti akan berakhir, maka berbekalah. Sebaik-baik bekal adalah takwa, al-imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita bersungguh-sungguh melaksanakan segenap perintah-perintahnya semaksimal kemampuan kita, dan pada saat yang sama kita menjauhi segala larangan-larangannya secara totalitas. Dengan itu mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, kurang lebih 11 atau 12 hari lagi kita akan mendapati satu tamu agung yang sama-sama kita rindukan, yaitu Ramadan sebagai bulan produktivitas. Dikatakan sebagai bulan produktivitas karena waktunya sangat terbatas, efektif, efisien, tetapi pencapaiannya maksimal. Itulah sebabnya jamaah sekalian, salah satu bukti pencapaian Ramadan begitu maksimal, bahwa Ramadan bukan bulan tidur-tiduran, bukan bulan untuk malas-malasan, atau bulan untuk ngabuburit cari bukaan dan cari waktu maghrib. Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa teriring dengan datangnya syariat Ramadan diturunkan syariat perang. Perang adalah merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh setiap jiwa, sehingga Allah menggambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ketika diwajibkan perang, dan tentu kita tahu adalah perang Badar, maka disitulah jumlah yang kecil tidak menjadi kendala untuk mencapai kemenangan. Ketika energi spiritual keimanan telah mencapai puncaknya, maka seluruh masalah-masalah yang besar di dunia menjadi kecil. Prestasi-prestasi itu membuktikan bukan hanya perang Badar, tapi Fatu Mekah, bahkan Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan kesucian Baitul Maqdis juga terjadi di bulan Ramadan. Maka kalau sesuatu yang berat saja bisa mereka singkirkan, apalagi sekedar menahan lapar, membaca Al-Quran, atau menghatamkan Al-Quran berkali-kali, atau zikir dan seterusnya, maka cukuplah sebuah kebaikan Ramadan itu menjadi hadiah buat kita semua, dan Allah obrol kepada kita sekalian. Dalam satu kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitab Lataiful Ma'arif, satu perkataan dari 3 imam, yaitu Imam Az-Zuhri, Imam An-Nakhai, dan Sufyan As-Suri mengatakan, asyamu yaumin min Ramadan afdol min alfi yaumin ghairuha. Berpuasa 1 hari di bulan Ramadan itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 hari di bulan selain Ramadan. Wa tasbihatu fihi afdolu min siwa. Dan 1 kali tasbih di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 kali tasbih di bulan yang lain. Artinya, ketika seseorang membaca Al-Quran, Allah menjanjikan pahala 10 kebaikan di bulan-bulan biasa, maka di bulan Ramadan dikalikan 1000 menjadi 10.000. Bagaimana ketika kita kemudian umroh, kita membacanya di Masjidil Haram, dikalikan 10.000 kali 100.000. Begitulah Allah memberikan hadiah kepada kita. Maka cukuplah satu kisah yang sahih, ketika Thalhah bin Ubaidillah membaiat 2 orang. 1 orang mereka senang beribadah dan kemudian juga senang berjihad, dan dia pun wafat syahid di medan juang. Kemudian 1 lagi yang ibadahnya biasa-biasa tapi mendapati Ramadan, 1 tahun kemudian dia baru meninggal. Apa yang terjadi dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah? Thalhah bin Ubaidillah mendapati dalam satu mimpinya dia sedang duduk-duduk di teras surga. Datanglah malaikat memanggil orang yang wafatnya belakangan. Mereka yang ibadahnya biasa-biasa, dia masuk ke surga duluan. Kemudian baru beberapa saat dipanggil lagi seorang mujahid yang mati syahid di medan juang. Dan kemudian dia mengatakan, Thalhah, kamu belum saatnya. Maka Thalhah pun terbangun, dan dengan penuh keheranan Thalhah mendapati kisah seperti ini. Akhirnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, tab'an, tentu. Bukankah orang ini melakukan sholat kada wa kada, dan bukankah orang ini adrokaur Ramadan, dia mendapati menemui Ramadan. Jadi Ramadan jamaah sekalian adalah merupakan satu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanahu wa taala amma yusrikun.
Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan memilih. Dan tidak ada bagi mereka pilihan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dipersekutukan. Ketika Allah memilih Rasulullah sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, ketika Allah memilih Jibril sebagai panglimanya para malaikat, dan Allah memilih Ramadan sebagai Sayyidus Suhur agar kita memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Maka jemaah sekalian, Ramadan sebagai bulan produktif itu bukan semata-mata karena kita melakukan amal belaka, tetapi Ramadan yang kita sikapi dengan ilmu yang menuntun, taubat yang membersihkan, maksiat yang ditinggalkan, niat yang selalu dijaga, dan selalu mengisi sela-sela waktu kosong kita sebagai karyawan untuk selalu membaca Al-Quran, karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran, dan kemudian selalu menjaga wudhu. Kenapa kita harus barengi dengan ilmu jamaah sekalian? Karena Allah tidak akan menerima satu amalan yang tidak dilandasi oleh ilmu. Itulah sebabnya cukup kalimat Nabi SAW, wa may yuridillahu bi khair yufaqihu fiddin. Dan sungguh jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, difahamkan atas agama ini. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, kita harus senantiasa bertaubat. Kenapa? Ramadan bulan suci. Dia tidak akan menerima orang yang kotor. Orang yang kotor akan terbebani, sehingga puasa itu seakan-akan bulan harus begadang, bulan harus menahan lapar, bulan harus dendam. Tapi berbeda dengan orang-orang yang suci. Allah berfirman, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhuhrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, kami telah menurunkan beban dari punggungmu yang memberatkan punggungmu. Maka orang yang penuh dosa susah akan meraih produktivitas di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, hendaklah maksiat kita tinggalkan. Karena apa jamaah sekalian? Apalah artinya puasa kalau kemudian tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kam min shaimin laisa lahu min syamilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan kemudian yang keempat adalah niat harus dijaga. Ramadan harus kita niatkan sebelum fajar. Ramadan adalah merupakan satu amalan yang satuan-satuan waktunya bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Fudail bin Iyad, lurusnya niat, amalan yang kecil menjadi besar karena niat, dan tidak lurusnya niat, amalan yang besar menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kemudian sela-sela waktu isilah dengan Al-Qur'an. Ramadan bulannya Al-Quran. Siapa yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka jauh lebih tidak bisa lagi di bulan selain Ramadan. Semua ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih tinggalkan sementara kurikulum-kurikulum pengajian mereka, dan mereka intim menggeluti Al-Quran karena mereka ingin menghatamkan Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jagalah wudhu. Orang yang menjaga wudhu, kesucian hatinya akan terjaga, akan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup menyampaikan satu kalimat, ya Bilal, sami'tu khos-khosah na'laika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar detak terompahmu di surga. Amalan apa? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, setiap kali aku batal hadas, aku berwudu dan aku sholat 2 rakaat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hamba yang selalu bertobat dan hamba-hamba yang mensucikan diri. Semoga kita semua mencapai prestasi Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan menghantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan masuk ke surganya tanpa hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية واعلموا أن الله أمركم بأمري بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم بلغنا رمضان ورمضان إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الحياة سيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله